Ya, ini beberapa skematisasi mikrotaktik yang digunakan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara sepak bola, khususnya dari sisi taktikal, dari masa ke masa, mengalami yang namanya perubahan. Kita ambil contoh yang pertama, di tahun 1940-an sampai dengan 1950-an, teman-teman, ada salah satu formasi yang sangat amat populer, yaitu formasi 3-2-2-3. Atau ada juga orang menyebutkan formasi tersebut sebagai formasi WM karena secara struktur ataupun shape seperti huruf W dan huruf M. Nah, formasi 3-2-2-3 tersebut sebenarnya nggak 100% ditanggalkan di sepak bola modern sekarang. Ada beberapa pelatih mengaplikasikan formasi tersebut, misalnya Marcelo Bielsa atau Xavi Hernandez bersama Barcelona pun demikian. Barcelona gunakan pola 3-4-2-1 atau 3-4-3 di atas kertas. Pada saat fase attacking, formasi Barca ini sering disebut sebagai formasi WM. W membentuk di lini belakang disupport oleh Frenkie de Jong dan Gavi, M mengarah ke lini depan disupport oleh Pedri dan Ferran. Taktik Xavi ini jelas tertulis di buku berjudul Inverted the Pyramid di chapter 3 dan 5 yang mengindikasikan membentuk huruf W dan M. Mengapa Barca di beberapa momen sering melakukan long ball ke belakang garis defense lawan di match ini? Di buku tersebut tertulis memang itu salah satu tujuan plus counter attack yang cepat dilakukan akibat jumlah pemain banyak di depan dan disupport oleh lini tengah. Dan dari teori dibutuhkan pemain yang memiliki daya jelajah yang tinggi. Itu diperankan oleh Frenkie de Jong sebagai outlet serangan atau disebut sebagai pemain roaming. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu dilihat ini merupakan ide dasar yang coba diterapkan Xavi, yaitu formasi WM yang sudah sejak lama ada dan dipopulerkan kembali oleh Pep. Di belakang membentuk W, di depan membentuk M. Ya, itu kita kembalikan pastinya kepada pelatih-pelatih yang melakukan improvisasi, nggak tok menggunakan 100% apa yang dipakai di tahun 1940-an tersebut, teman-teman. Ada istilahnya kan, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi formasi-formasi lama, taktikal lama sebenarnya nggak ditinggalkan. Sekarang ini lebih tepatnya bagaimana pembaharuan dilakukan tanpa mengurangi esensi apa yang sudah pernah dilakukan ataupun dipakai oleh pelatih-pelatih dulu, teman-teman. Kemudian formasi 4-4-2. Formasi 4-4-2 ini pun ketika hadir, ketika beken populer di sepak bola, teman-teman, banyak ya pelatih-pelatih ataupun klub-klub menggunakannya. Nah, kita bicara contoh ketiga di tahun 2007-an ke atas, teman-teman, eranya Barcelona bersama Pep Guardiola dengan formasi 4-3-3-nya. Dan Barcelona pun bermain 1-2 sentuhan, tiki taka. Banyak klub akhirnya ingin meniru bagaimana permainan yang dimiliki oleh Barcelona, bagaimana strategi formasi yang dimiliki oleh Barcelona. Ujungnya, endingnya kembali seberapa mampu nih kapasitas pemain-pemain yang dimiliki oleh klub-klub lain yang mencoba meniru permainan dari Barcelona. Nah, setelah Barcelona lewat dari fase permainan tiki-takanya bersama Pep Guardiola, teman-teman, muncul tuh yang namanya tactical counter pressing. Nah, dipopulerkan oleh Liverpool bersama Jurgen Klopp. Dan ketika hal tersebut populer, akhirnya banyaklah pelatih-pelatih lagi mencoba mengamati, meniru, dan melakukan modifikasi. Nah, jadi dari beberapa contoh tersebut itu secara makro kita mengatakan, teman-teman, bagaimana dari masa ke masa taktikal terus berubah. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya, tren seperti apa taktikal yang akan muncul, tetapi sampai saat kita membuat video ini, formasi 3 back, teman-teman, menjadi salah satu elemen yang banyak dibicarakan oleh pelatih-pelatih, oleh analis-analis di belahan dunia, di forum-forum yang memang secara jelas membahas bagaimana perkembangan sepak bola dari sisi taktikal, teman-teman. Lantas, apa itu mikrotaktik? Nah, tadi sudah kita bahas makro. Makro itu secara luas, secara umum. Formasi 3-2-2-3 seperti bentuk WM, kemudian formasi 4-4-2, formasi pohon Natal, formasi 4-3-3, formasi 3-4-3. Nah, mikrotaktik ini kita bicara lebih detailing. Misalnya saat kita membahas peran dari Lionel Messi. Nah, Pep Guardiola bersama Barcelona itu mencoba
posisi baru terhadap Messi. Nah, awal-awal Messi bersama Barcelona, ia bermain di sayap kanan. Kemudian sebelum pertandingan krusial yang dijalani oleh Pep Guardiola bersama Barca, malamnya pada saat sesi analis, saat sesi meeting yang dilakukan oleh Pep Guardiola dengan staf ofisial, teman-teman, diputuskanlah Messi coba dilakukan improvisasi ke posisi center, ke posisi tengah sebagai false nine. Nah, false nine yang dimainkan ataupun yang diperankan oleh Lionel Messi sangat amat luar biasa. Dan ya, Messi di eranya Pep Guardiola menjadi salah satu pemain yang sangat amat subur. Nah, dari contoh Messi tersebut, itulah dia yang disebut dengan mikro taktik. Lebih spesifik, lebih mendalam, teman-teman. Messi dengan mengaplikasikan, dengan menerapkan apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola cocok itu. Nah, Pep Guardiola pun tahu kalau misalnya kapasitas Messi ini mumpuni untuk melakukannya. Dan banyak mikro-mikro taktik ya yang secara detailing memang disorot, ditugaskan kepada pemain-pemain tersebut. Nah, lantas gimana di timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, teman-teman? Dari 4 tahunan sudah dilakoni oleh Coach Sintayong, pengalamannya bersama timnas, banyak hal-hal, atribut perkembangan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, khususnya dari sisi mikro. Nah, kalau dari sisi makro sudah jelas, teman-teman. Formasi pertama Coach Sintayong datang di timnas pakai 4-4-2 atau bisa berubah menjadi 4-2-3-1. 4-4-2, 4-2-3-1 tersebut pun ya dari satu pertandingan ke pertandingan lain coba digunakan, dan ujungnya berubah lagi menjadi pola 3 back, teman-teman. 3-4-3 ataupun 3-5-2 tergantung bagaimana pandangan Coach Sintayong terhadap pertandingan di atas lapangan. Nah, akhir-akhir ini secara makro formasi 3-4-3 ataupun 3-5-2 secara jelas digunakan oleh timnas di bawah asuhan Coach Sintayong. Bukan hanya Coach Sintayong di level senior, tetapi Coach Indra Sapri pun termasuk Coach Nova Arianto. Dari usia muda, usia junior, teman-teman, sampai senior sekarang menggunakan sistem 3-4-3 ataupun 3 back, teman-teman. Artinya itu pun kalau kita bicara khususnya timnas Indonesia, perkembangannya sangat amat jelas, teman-teman. Kadang pakai 4-3-3 dulu-dulu, teman-teman, kan berubah juga terus secara jelas, secara tegas ketika eranya Coach Sintayong ini. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi mikro, atribut-atribut elemen taktikal penuh variasi sebenarnya banyak diberikan oleh Coach Sintayong. Misalnya Salida Lavolviana pada saat Coach Sintayong pakai pola 1-4-4-2 ataupun 1-4-2-3-1, teman-teman, holding yang dimiliki oleh Coach Sintayong itu turun masuk di antara 2 center back yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, itu disebut mikrotaktik. Jadi peran role secara spesifik diberikan, diinstruksikan kepada pemain di atas lapangan. Tugas tersebut misalnya pernah dicontohkan oleh Rahmat Irianto, atau sebaliknya juga libero ya yang diperankan oleh Jordi Amat pada saat bermain dengan sistem 3 back. Jordi Amat digeser masuk ke tengah pada fase build up ataupun penyerangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Itu mikrotaktik, role model yang dimiliki oleh pemain secara individual, teman-teman. Kemudian ada momen lainnya, inverted fullback. Inverted fullback ini pertama kali digunakan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia pada saat Indonesia bermain di Thailand, bukan menghadapi Thailand, ada menghadapi China Taipei kalau aku tidak silap, teman-teman. Di situ Coach Sintayong menggunakan yang namanya inverted fullback, memberikan tempat kepada Irianto. Nah, di sini ketika Irianto menguasai bola, akan memberikan bola tersebut ke Asnawi Mangku Alam yang bakalan masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Passing akan dilakukan oleh Irianto ke Asnawi. Seterusnya seperti itu. Kita saksikan di lapangan. Build up yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Shape mereka, bentuk formasi Indonesia 4-3-3. Iqbal Nevo yang menguasai bola akan memberikan bola tersebut kepada Rahmat Irianto yang turun ke bawah. Kita saksikan Iqbal ke Irianto, masuk ke antara tengah Iqbal Nevo dan Ryuji. Asnawi masuk ke tengah dan mensirkulasikan bola ke kiri ataupun ke kanan. Asnawi dan Irianto sangat penting. Dan menariknya, pemain tersebut bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong bisa dijalankan
secara baik teman-teman. Dan ketika inverted fullback dipakai oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, menjadi buah bibir. Wah, banyak nih variasi-variasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kemudian yang ketiga, kita bicara dari sisi set piece misalnya. Ini pun termasuk mikro teman-teman, bukan makro. Mikro taktik yang diaplikasikan oleh Coach Sintayong bagaimana lewat throw in bisa menciptakan yang nama sebuah peluang ataupun gol. Misalnya tentu ketika Pratama Arhan mengambil kesempatan dari sisi throw in dan mengarahkan kepada rekannya di area kotak penalti, dan ya dari hal tersebut banyak sekali tercipta yang namanya sebuah gol. Dan pernah juga kita bahas bagaimana banyak sekali set play yang dimiliki oleh Coach Sintayong, khususnya dari situasi bola mati aja nih. Kemarin pernah kita bahas ada 12-13 ya model set piece yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Kemudian poin keempat, ada lagi peran yang diberikan oleh Coach Sintayong khususnya kepada Marcelino Ferdinand. Nah, beberapa tahun yang lalu Marcelino Ferdinand itu sering sekali sebagai orang pertama bagi timnas Indonesia untuk menciptakan yang namanya build up. Jadi bola dari posisi penjaga gawang kemudian diberikan ke posisi back, itu Marcelino Ferdinand pasti dekat ataupun mengambil bola yang coba dialirkan, disirkulasikan oleh pemain timnas Indonesia. Dan sekarang peran itu sudah mulai dilepaskan ya oleh Marcelino Ferdinand, karena posisinya di sektor tengah, di sektor yang dulu diperankan oleh Marcelino Ferdinand. Di situ udah banyak sekarang pemain-pemain timnas Indonesia. Dan pernah pada saat Coach Sintayong mengaplikasikan mikro taktik kepada Marcelino Ferdinand nggak tampil, langsung merubah konstelasi permainan dari Coach Sintayong. Ya, itulah dia beberapa kaitan soal mikro taktik yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Jadi aku nggak heran teman-teman, saat kita bicara mikro taktik ini penting namanya IQ, kepintaran, kepandaian dari pemain tersebut. Saat Coach Sintayong pernah melontarkan pengalamannya melihat IQ dari pemain-pemain tim nasional Indonesia rendah. Aku bukan katakan jelek ya teman-teman, rendah. Dan pernah juga kita baca di media sosial teman-teman, pemain-pemain sepak bola yang ada di Indonesia ketika instruksi A sudah diberi, kemudian diberi lagi perihal instruksi lain, misalnya taktikal B, taktikal C, poin A ini hilang, poin B ini hilang, yang dipahami, yang dimengerti, yang diserap hanya poin C ini. Harusnya ketika sudah diberikan arahan soal taktikal A, taktikal B, tetap diingat nih sebelum masuk lagi ke taktikal C, D, E. Nah, saat kita bicara mikro taktik, ya itu ada kaitannya teman-teman. Kalau Coach Sintayong menginginkan pemain A, pemain B harus memerankan hal demikian. Secara intelijensi individual harus pemain tersebut mengerti, harus pemain tersebut memahami apa yang dimaukan oleh Coach Sintayong. Jika tidak mengerti, maka akan sangat sulit mengaplikasikan mikro taktik karena ini sangat amat spesifik. Nah, di Arab Saudi kita ambil contoh. Nah, mereka memiliki pemain nomor 10, aku kalau tidak salah teman-teman, itu secara mikro taktik sering ditugaskan oleh Roberto Mancini memberikan kreativitas, pergerakannya bebas teman-teman, roaming ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, biasanya memang kalau kita bicara mikro taktik ini diberi instruksi oleh pelatih itu kepada pemain-pemain yang memang secara kapasitas mampu nih menurut pelatih kepala bisa mengaplikasikan tersebut. Banyak contoh sebenarnya mikro taktik bukan hanya dari sisi attacking, tapi dari sisi defensif pun banyak tercipta teman-teman. Ketika misalnya pemain A, pemain B diinstruksikan untuk menjaga secara pasti kemanapun bergerak posisi, misalnya Lionel Messi, kemudian pernah Vinicius menghadapi Konate, pemain dari Liverpool, itu terus-menerus diarahkan. Dan akhirnya apa? Ketika mikro taktik tersebut bisa secara genuine, bisa secara baik diaplikasikan, dan pasti itu akan membuat lawan kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan, atau sebaliknya dari sisi attacking pun kuat. Jadi kesimpulannya teman-teman, saat kita bicara sepak bola sekarang bukan hanya kita bicara secara makro dari sisi taktikal, dari sisi strategi. Secara jelas pelatih-pelatih sekarang berupaya menciptakan yang namanya mikro taktik untuk bisa merubah situasi di atas lapangan. Dengan mikro taktik akhirnya melengkapi, menciptakan
daya ledak yang baru, daya ledak yang lebih ketika dikombinasikan dengan makro tactical yang diinginkan oleh pelatih di atas lapangan. Ya, mungkin sampai situ aja teman-teman. Kita lihat bagaimana pendekatan-pendekatan detailing mikrotaktik yang dimiliki oleh Coach Sintayong nantinya bersama timnas Indonesia. Dan ya, semoga bermanfaat. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.